Gawat, makin panas. Habib Bahar ditahan. Jenderal Gatot beri 3 peringatan keras ini. Jenderal Listio Sigit dan Jenderal Andika Perkasa terseret. Berita pertama, apakah Kapolri tidak berdaya memproses Denny Siregar CS karena Henry Priyono? Masyarakat mempertanyakan penegakan hukum yang dinilai tebang pilih antara yang diterapkan kepada pihak oposisi dengan kepada para buzzer pendukung pemerintah. Kasus Habib Bahar sangat cepat ditangani polisi. Begitu dilaporkan, tak berapa lama langsung diproses. Habib Bahar dipanggil, diperiksa, ditetapkan tersangka, dan langsung ditahan. Sementara itu, terhadap para buzzer pendukung pemerintah seperti Denny Siregar, Abu Janda, dan lain-lain, walaupun sudah dilaporkan sampai tahunan, hingga detik ini masih bebas merdeka. Padahal, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pernah berjanji akan menegakkan hukum secara adil, tidak tebang pilih. Tidak akan lagi ada penegakan hukum yang tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Tapi nyatanya, beberapa kasus seperti di atas sangat telanjang, masih adanya tebang pilih penegakan hukum. Aktivis sosial media akun Bos Timeline menyebut ada rumor bahwa Polri tidak berdaya memproses hukum para buzzer karena sosok mantan Kabin Hendro Priyono. Ada rumor bahwa Polri tidak berdaya atas teriakan mantan Kabin Hendro Priyono ketika Denny Siregar, Permadi Arya dan kawan-kawan mau diproses hukum. Apakah benar begitu, wahai yang terhormat Bapak Kapolri Listio Sigit? Padahal masyarakat sudah apresiasi tinggi dan mendukung ketegasan Bapak beberapa bulan terakhir. Cuitnya, Bos Timeline Senin, 3 Januari. Hingga berita ini dimuat, belum ada tanggapan atau klarifikasi dari Pak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo atas pernyataan dari akun Bos Timeline itu. Masyarakat masih berharap Pak Kapolri untuk masih bisa memenuhi janji-janjinya. Berita kedua, pengamat militer lantang, sindir Jenderal Andika Perkasa. Pengamat militer dan terorisme dari Institute Security and Strategy Studies ISESS, Khairul Fahmi menanggapi penangkapan Habib Bahar bin Smith oleh Polda Jawa Barat. Pertama, polisi mengklaim bahwa Habib Bahar bin Smith ditangkap dan ditahan setelah pemeriksaan yang cukup panjang dan memastikan bahwa unsurnya terpenuhi dengan adanya 2 alat bukti, kata Khairul Fahmi saat dihubungi Selasa 4 Januari. Kedua, lanjut Khairul Fahmi, apakah sengaja dibawa ke arah politik? Prasangka seperti itu memang tidak terhindarkan. Bagaimanapun, kasus ini dilatar belakangi isu politik dan para pihak dalam hal ini adalah seorang pemuka dan petinggi TNI. Nah, kita lihat saja apakah proses di kepolisian dan di pengadilan akan berjalan sesuai kaidah dan norma hukum sepenuhnya, atau karena adanya tekanan dari salah satu pihak. Jadi, ini bukan soal politisasi atau tidak, tapi soal kriminalisasi atau tidak. Kalau politisasi, ya, kasus Habib Bahar bin Smith ini tak akan dibawa ke ranah hukum, tapi ke panggung politik, ucapnya. Ketiga, diharapkan bahwa penanganan kasus berjalan ke arah yang benar, hingga nanti pengadilan memutuskan Habib Bahar bin Smith bersalah atau tidak. Ia mengatakan, tidak ingin kasus ini hanya menjadi semacam dramaturgi baru demi kepentingan politik yang kemudian lagi-lagi memunculkan kegaduhan dan menguras energi publik. Keempat, Habib Bahar bin Smith bukan baru sekali ini dituding melakukan pelanggaran hukum. Sebelumnya sudah menjalani hukuman untuk kasus yang kurang lebih serupa. Ternyata pemenjaraan tidak memberi efek, katanya. Menurutnya, respon atas ujaran Habib Bahar bin Smith itu justru menunjukkan bahwa aparat negara masih memiliki kecenderungan bersikap reaktif dan mudah baper. Bedanya, kalau zaman Orba dulu, yang macam Habib Bahar bin Smith begitu, cukup diurus Koramil, tak perlu sampai KSAD. Tak perlu marah-marah, tahu-tahu hilang saja. Nah, sekarang kita akan lihat apakah dalam proses hal ini hukum memang digunakan untuk memfasilitasi aksi balasan, atau memang benar-benar merupakan upaya penegakan hukum dan menghadirkan keadilan, tutupnya.
Berita ketiga, Panglima TNI diperingatkan harus perintahkan Jenderal Dudung lakukan ini. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa diharapkan segera memerintahkan KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman untuk berdamai dengan rakyat biasa seperti Habib Bahar bin Smith yang belakangan ramai diperbincangkan. Sebab perseteruan antara Habib Bahar bin Smith dan Dudung Abdurrahman sangat tak etis lantaran timbul kesan TNI versus rakyat. Tentu saja berdamai dalam artian tetap menjaga wibawa dan tidak memusuhi atau membuat permusuhan pada rakyat, baik rakyat perseorangan maupun kelompok, kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Deddy Kurniansyah kepada kantor berita politik El Mall. Deddy lantas menyinggung insiden Bahar bin Smith yang didatangi perwira tinggi TNI beberapa waktu lalu, hingga penetapan Bahar sebagai tersangka dinilai berlebihan. TNI yang bertugas menjaga pertahanan nasional sangat tidak etis turun langsung berurusan dengan masyarakat sipil. Untuk itu, pengamat politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini berharap Panglima TNI turun tangan, memerintahkan Jenderal Dudung untuk berdamai dengan rakyat. Dalam hal ini, Bahar bin Smith. Panglima TNI perlu mengembalikan militer ke barak, menjaga stabilitas dan perdamaian internal sesama anak bangsa. Tidak saja menegur Dudung, tetapi termasuk mendatangi Bahar bin Smith ke kediaman karena itu menurunkan martabat serta wibawa militer, tandasnya. Berita keempat, panas. Jenderal Gatot Nurmantio kritik TNI. Ex-Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio kritik sikap Danrem 061 SK Brigjen TNI Ahmad Fauzi yang menyambangi Ponpes Habib Bahar bin Smith beberapa waktu lalu. Menurut Gatot, kedatangan Brigjen Ahmad Fauzi ke Ponpes Habib Bahar dapat diasosiasikan jika TNI membantu polisi. Hal itu setidaknya disampaikan Gatot dalam saluran YouTube Refli Harun. Padahal, yang perlu digarisbawahi, ada prosedur yang mesti ditaati jika TNI ingin membantu tugas polisi. Prosedurnya, Kepolisian Republik Indonesia, dalam hal ini mungkin Kapolres atau Kapolda, mengajukan surat kepada pimpinan militer setempat untuk meminta bantuan TNI dalam tugas kepolisian. Dijelaskan juga soal situasi yang dihadapi atau yang akan dihadapi, kata Gatot Nurmantio. Di sisi lain, institusi TNI pun dikatakan punya prosedur tersendiri saat hendak membantu tugas polisi. Setelah sampai di kepolisian, memberikan surat perintah dari komandan satuan di atas. Kita minta tugas-tugasnya apa? Kemudian kepolisian setempat memeriksa jumlah personel dan senjata yang dibawa, kata Gatot. Jenderal Gatot Nurmantio menjelaskan, personel TNI hanya diizinkan membawa senjata peluru hampa dan peluru karet yang fungsinya untuk memberikan peringatan. Saat bertugas, personel TNI mesti menjelaskan undang-undang apa yang dilanggar sebagai dasar membubarkan kegiatan masyarakat. Dalam tindakan pun harus ada peringatan. Terlebih dahulu sebanyak 3 kali. Kalau tidak menghasilkan, baru ada tembakan peringatan sebanyak 3 kali, ucap Gatot. Di satu sisi, menurut keterangan Kapenrem 061 Surya Kencana Mayor Infantri Ermansyah, kedatangan Danrem bukan untuk memberikan rasa takut, melainkan untuk mengajak masyarakat menjaga ketertiban dan keamanan wilayah. Terlepas dari ungkapan Gatot, Habib Bahar bin Smith saat ini telah ditetapkan Polda Jabar sebagai tersangka kasus penyebaran informasi bohong atau hoax.